Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Radhiyallahu an syekhina wa wasilatina ila rabbina Sidi Syekh Abil Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani wa an musannifi hadzal kitab samahatal imam Syekh Salahuddin At-Tijani Al-Hasani wa an muassis al-ma'had ya maftuh abunya marfu'ah wa radhiyallahu bihim anna, amin. Anak-anakku segenap santri Al-Munawwariyah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa meneruskan pengajian kita masih dalam bahasan adimu fadlillah fi shadaqah. Kemarin kita sampai pada bahasan bahwa setiap amal kebajikan, setiap laku kebaikan, setiap ma'ruf yang kita lakukan itu tercatat sebagai sedekah. Menyingkirkan duri atau pecahan beling atau apa-apa yang bisa melukai kaki orang yang sedang berjalan itu menjadi sedekah. Mengambilkan air, mengambilkan makanan bukan untuk diri sendiri tapi untuk orang lain itu juga sedekah. Bahkan mengambil makanan, mengambil minuman, makan untuk diri sendiri, minum untuk diri sendiri itu juga sedekah. Dalam hal ini kita membaca lagi An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an. Dari Abi Musa Al-Asy'ari, semoga Allah meridhai, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda siapa Nabi, ala kulli muslimin shadaqatun. Hendaklah atas setiap muslim, lebih pasnya kita mainin seperti itu, hendaklah atas setiap muslim shadaqatun, bersedekah. Dalam hal ini sedekah bermakna umum, memberikan kelebihan harta atau kelebihan apa yang kita punya. Faqalu, kemudian para sahabat bertanya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, tidak mengganggu temannya yang sedang serius ngaji juga sedekah. Tidak bicara sendiri berarti sedekah. Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, faman lam yajid, atau mungkin sama dengan yang di bawahnya, fa illam yajid, bagaimana kalau tidak mendapati? Maksudnya yang dianjurkan pertama kali sedekah atas kelebihan harta. Fa in lam yajid, kalau tidak punya, enggak ada kelebihan harta, yang dimakan saja pas-pasan bahkan kurang ya Rasulullah. Qala, maka Nabi menjawab, ya'malu biyadih, dia bekerja dengan tangannya sendiri, fayanfa'u nafsahu, fayanfa'u, kemudian memberikan manfaat dari hasil kerjanya itu, nafsahu, pada dirinya. Dia kerja, jualan, bisnis, dagang, meskipun pas-pasan,
dari untung jualan, kemudian dari upah kerja dia gunakan untuk makan yang bikin ngenyangin dirinya sendiri, itu wa yatasaddaqu, dan itu juga sudah termasuk sedekah, sedekah kepada dirinya. Kerja pas-pasan, kerja semrautan, jadi kuli kerja, jadi kuli tukang, atau jadi ngangkut-ngangkut barang, atau mungkin tukang becak. Dia gayung becak kemudian dapat upah. Dari upahnya itu dia belikan makanan, belikan minuman, dibelikan kebutuhan sehari-hari, kemudian dia konsumsi sendiri, itu juga tercatat sebagai sedekah. Gitu maksudnya. Qalu, kemudian para sahabat bertanya lagi, fa illam yajid, kalau tidak ada ya Rasulullah, sudah beberapa hari ini gak ada panggilan kerja, gak ada penghasilan, gak ada yang buat makan, itu masih numpang sana sini. Qala, Rasulullah menjawab, yu'inu dzal hajatil mal'uf. Yu'inu bisa menolong, dzal hajati pada orang yang membutuhkan, al mal'uf yang merana atau berduka, dengan cara menghibur, dengan cara menemanin, menenangkan hati, menggembirakan hati orang yang bersedih. Qalu, masih tanya lagi para sahabat, fa illam yajid, kalau enggak ada ya Rasulullah, enggak bisa. Qala, Rasulullah menjawab, falyamal bil ma'ruf, maka lakukanlah kebaikan, kerjakanlah hal-hal yang ma'ruf, wal yumsik anis syarri, dan janganlah melakukan kejelekan. Ketika belajar, yang lainnya serius, diem, jangan ribut, ini yang ma'ruf. Ketika jalan ada kotoran, diambil, itu pekerjaan ma'ruf, itu juga sedekah. Jangan melakukan kejelekan, baik perbuatan atau kata-kata, karena tersenyum saja itu sedekah. Fa innaha, maka sesungguhnya yang demikian itu melakukan sendiri kebaikan dan mencegah dirinya sendiri. Tidak usahlah nyuruh orang, tidak usahlah mencegah orang, dirinya sendiri yang melakukan itu, melakukan kebaikan, kemudian tidak melakukan kejelekan. Fa innaha lahu, bagi orang yang melakukan itu, sedekahun, itu juga merupakan sedekah. Ini sedemikian luasnya pengertian serta makna sedekah. Hampir semua orang, kapan dan di mana saja, itu ada peluang untuk mendapatkan ganjaran sedekah. Kita teruskan. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi. Qala, berkata siapa Abu Hurairah, qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasul, kullu sulama minan nas alaihi sadaqah. Kullu sulama, adapun setiap persendian, minan nasi, dari tubuh manusia itu, alaihi, terdapat, artinya hendaklah si manusia ini, atau bisa juga hendaklah dia, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah,
dalam setiap persendian tubuh manusia itu terdapat sedekah kulla yaumin, pada setiap hari, tatlu'u, yang terbit, fihi, di dalam hari, asyamsu, apa, matahari, ya'dilu bainal itsnaini sedekah. Ya'dilu, ini maksudnya mendamaikan, merujukkan, bainal itsnaini, antara dua orang yang sedang bermusuhan, antara dua teman yang sedang tidak saling menyapa, antara dua teman yang saling marah-marahan, begitu. Shadaqatun, itu merupakan sedekah. Mendamaikan dua orang yang sedang bermusuhan adalah sedekah. Wa yu'inur rajula ala dabbatihi, wa yu'inu, dan menolong, ar-rajula, pada seseorang, ala dabbatihi, yang ada di atas tunggangannya, fayahmilu, kemudian membawa siapa man, alaiha, atas dabbah, au yarfa'u alaiha, atau mengangkat siapa man, alaiha, atas dabbah, mata'ahu, pada barang-barang atau bawaannya rojul. Shadaqatun, ialah sedekah. Melihat ada orang yang mau naik kuda, barangnya masih ada di bawah, kemudian kalian tolong untuk ngangkatin barangnya. Atau seseorang yang ada di atas kuda mau turun belum bisa karena banyak barang bawaannya, kamu tolong diturunin dulu supaya memudahkan yang ada di atas tunggangan bisa turun. Itu juga sedekah. Wal kalimatu thayyibatu, adapun perkataan, adapun pembicaraan, at-thayyibatu, yang baik, shadaqatun, ialah sedekah. Berkata baik, berkata benar, tidak menyakitin perkataannya lembut, menenangkan hati, mendamaikan hati, itu adalah sedekah. Wa kullu khutwatin, dan adapun setiap langkah, yakhtu, yang melangkah siapa man, ha, pada khutwah, ilas sholati, menuju solat, untuk melaksanakan solat, shadaqatun, ialah sedekah. Wa yumitul adha anit tariqi sedekah. Wa yumitu, dan menyingkirkan, al adha, pada duri atau segala hal yang mengganggu jalan, kotoran termasuk yang tidak enak dipandang. Anit tariqi di sini di jalan, shadaqatun, ialah sedekah. Hampir setiap waktu, hampir setiap saat kita berpeluang mendapatkan ganjaran. Alhamdulillah. Anil Miqdam bin Ma'di Karibah, dari Miqdam bin Ma'di Karibah radhiyallahu an, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah bersabda, ma'at anta nafsaka fahuwa laka sadaqah. Ma apa-apa at'amta yang memberikan makan siapa kamu. Ma apa-apa at'amta yang memberikan makan siapa kamu. Nafsaka pada diri kamu. Fahuwa maka adapun ma laka bagi kamu sodakotun ialah sodakoh. Wama dan apa-apa at'amta yang memberi makan siapa kamu waladaka kepada anak kamu. Fahuwa maka adapun memberi makan kepada anak itu laka bagi kamu sodakotun ialah sodakoh. Wa ma at'amta zaujaka dan apa-apa at'amta yang memberi makan siapa kamu zaujaka kepada istri kamu. Fahuwa maka adapun memberi makan istri laka bagi kamu sodakotun ialah sodakoh. Wa ma at'amta dan apa-apa at'amta yang memberi makan siapa kamu khadimaka kepada pembantu kamu. Fahuwa maka adapun memberi makan pembantu itu laka bagi kamu sodakotun ialah alhamdulillah. Belum wallahu sudah fase-fase semua bahasa Arabnya. Alhamdulillah. An Abi Dzarrin radhiyallahu an dari sahabat Abu Dzar semoga Allah meridhoi. Qala berkata siapa Abu Dzar? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, tabassumuka adapun senyuman kamu fi wajhi akhika untuk saudaramu, senyuman kamu untuk saudaramu, senyuman kamu untuk temanmu gitu. Laka bagi kamu sodakotun ialah sodakoh. Senyum saja itu sodakoh. Tapi ketika banyak makanannya, jangan teman kamu dikasih senyuman saja. Nggih nopo boten? Bagi-bagi dong, walaupun sedikit saja. Wa amruka bil ma'ruf dan kamu menyuruh untuk perbuatan yang baik. Wa amruka bil ma'ruf dan kamu menyuruh, menganjurkan, mengingatkan untuk perbuatan baik. Wa nahyuka anil munkar dan kamu melarang, kamu mencegah, menasehati teman kamu untuk tidak melakukan kemungkaran. Shadaqatun ialah wa irsyaduka ar-rajula fi ardid dalal laka sadaqah. Wa irsaduka dan adapun menunjukkan jalan, kamu menunjukkan jalan ar-rajula pada orang
fi ardid dolal, di tempat yang tersesat. Maksudnya dia mau ke Turen tapi kok arah Bulu Lawang, mau ke Mekah tapi kok arah ke Madura, mau ke MOG tapi kok arah Kaligayam. Itu salah. Kamu ngasih tahu mau ke Turen di sana Pak, bukan ke sana. Nggih matur suwun. Yang demikian itu sedekah, itu adalah wabassaruka. Saya insya Allah itu ada tasdidnya, wabassaruka, dan memperlihatkan, menunjukkan jalan. Maksudnya wabassaruka, dan menunjukkan jalan kamu, lirrojuli, kepada seseorang, arrodi'il basari, yang lemah penglihatannya, enggak awas, rabun, apalagi rabun, nggak tahu jalan kecil yang mana, itu nggak bisa baca. Oh di sini loh, di sini. Nah itu memperlihatkan ke sini. Itu sama saja. Laka, bagi kamu yang demikian itu, sodakotun, ialah wa imatukal hajarah, dan menyingkirkan siapa kamu, al hajarah, pada batu, wasyaukata, dan juga pada duri, wal adma, dan juga pada tulang, anit toriki, dari jalan, meminggirkan bebatuan, duri-duri, dan tulang-tulang dari jalan. Laka, bagi kamu, sodakotun, ialah wa ifrahuka min dalwika fi dalwi akhik, wa ifrahuka, dan mengosongkan siapa kamu, min dalwika, dari ember kamu, mengosongkan untuk dimasukkan fi dalwi akhik, ke ember teman kamu. Laka, bagi kamu yang demikian itu, sodakotun, ialah anak-anakku sekalian rahimakumullah, begitu besarnya fadilah sodakoh. Perhatikan, ini yang berkaitan dengan hubungan sosial antara kita dengan sesama. Kalau yang berkaitan dengan hubungan sosial antara manusia dengan sesama manusia, antara manusia dengan lingkungannya, itu terdapat banyak sekali peluang-peluang ganjaran sedekah. Apalagi ketika hubungan vertikal kita, hubungan kita dengan Allah dalam hal ibadah kita. Lihat, kita membersihkan kotoran, kita nolong orang, nggak butuh harus keadaan suci, nggak butuh harus wudu. Kalau wudu itu untuk bersesuci, untuk menghadap Allah, untuk sholat. Nah, kalau yang hubungan antar sesama saja sedemikian besar fadilahnya, bagaimana fadilah Allah, bagaimana karunia Allah untuk hal-hal yang secara jelas berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah. Maka untuk menyambung permasalahan ini, saya ingin kita bersama-sama membahas satu karunia Allah yang agung, satu fadlullah yang sangat luar biasa dalam hal yang mungkin kita anggap selama ini sepele.
dalam hal yang mungkin kita anggap selama ini sepele, yakni tentang wudu. Apa? Karena wudu ini sudah niat kita, kalau wudu adalah hubungan kita dengan Allah. Maka di sini silakan dibuka halaman 27. Dibuka halaman 27, adimu fadlillahi fil wudu'i. Para santri sekalian rahimakumullah, setelah kita memahami bagaimana penjelasan dari Rasulullah tentang fadilah Allah yang luar biasa dalam hal pelaksanaan wudu, maka mudah-mudahan kita bisa semakin memahami, meresapi setiap gerakan kita dalam wudu. Kita mulai dengan firman Allah. Qala ta'ala, Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah yuhibbu, mencintai siapa Allah, at-tawwabina, kepada orang-orang yang banyak bertaubat, wa yuhibbu, dan mencintai siapa Allah, al-mutatahhirina, kepada orang-orang yang Allah juga berfirman, ma yuridullahu liyajala alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu alaikum la'allakum tashkurun. Ma yuridu, tidaklah menginginkan, tidaklah menghendaki, Allahu, siapa Allah, liyajala, untuk membuat atau untuk menjadikan siapa Allah, alaikum, atas kalian, min harajin, dari kesukaran, dari kesusahan. Allah tidak ingin membuat kalian itu susah, Allah tidak ingin membuat kalian itu sulit, itu. Walakin, akan tetapi, yuridu, menghendaki siapa Allah, liyutahhira, untuk mensucikan siapa Allah, kum, pada kalian, waliyutimma, dan untuk menyempurnakan siapa Allah, waliyutimma, dan untuk menyempurnakan siapa Allah, nikmatahu, pada nikmat-nikmat Allah, alaikum, atas kalian, la'allakum, agar supaya kalian, tashkuruna, bersyukur. Jadi dalam pembahasan adimu fadlillah fil wudu ini, musannif memulainya dengan 2 ayat Al-Quran di atas. Kita mulai pembahasan dari Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru, adapun bersesuci, at-tuhuru, adapun bersesuci, wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat hadis lainnya, kalimat pertamanya bukan at-tuhuru tapi al-wudu'u, langsung al-wudu'u, adapun wudu itu syatrul iman, merupakan sebagian dari iman. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah juga bersabda, idza tawadda'a ar-rajulu, idza, ketika, tawadda'a, telah berwudu, ar-rajulu, siapa seseorang, fahuwa, maka adapun rajul, fi sholatin,
berada di dalam kondisi sholat, malam yahdus, selama tidak hadas. Jadi orang yang selalu bersuci itu dia kondisinya seperti orang yang sholat, terus mendapatkan ganjaran selama tidak hadas, selama tidak atau drut. Nah itu, selama tidak berhadas dia dalam keadaan suci. An Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Ini kaitannya kisah-kisah para sahabat tentang wudu. An Uqbah bin Amir, dari Uqbah bin Amir, semoga Allah meridhai. Qala, berkata siapa Uqbah, kunna, ada siapa kami, ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuddama anfusina, kami melayani diri kami, maksudnya istirahat di sini setelah dari perjalanan gitu. Natanawabur riayah, natanawabu bergantian siapa kami, ar-riayata, pada ngengon, ya ngengon ya, ngengon kambing, ngengon sapi, ngengon betul. Ah? Oh angon, ya. Angon, ya itulah. Apa namanya? Apa? Memelihara tapi memberi servis. Masa kambing memberi servis, apa istilahnya itu? Ngopeni ya. Tapi masa kambing diopeni? Kalau anak-anak diopeni, kalau kambing apa bahasanya? Apa? Apa? Merawat ya, merawat untuk kalian ya. Ya begitulah, kalian paham sendiri, terjemahin sendiri. Riayata ibilina, merawat unta kami gitu. Fakanat alayya riayatul ibil, fakanat maka ada alayya, atas saya, maksudnya kewajiban saya, riayatul ibil, memelihara onta setelah dari perjalanan jauh, dikasih makan, dikasih minum. Ya itu loh maksudnya. Waktu itu kami bersama Nabi dan kami sedang santai. Pas gak ada Rasulullah entah sudah pergi sebentar, kita ngopenin onta, ngasih makan, ngasih minum gitu. Farawah tuha bil asyi, farawah tuha, kami mengistirahatkan onta, bil asyi, dengan kasih makan. Fa'adraktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku mengetahui. Jadi waktu itu saya masih sibuk. Ini contohnya, katanya si Uqbah, agak jauh. Kita setelah ngasih makan kambing, setelah ngasih makan onta, kemudian kita mendekat, ada Rasulullah sedang berkhutbah. Jadi si Uqbah ini setelah dari sibuk ngopenin unta, kemudian dia mendekat ke kerumunan orang, di sana ada Rasulullah. Waktu itu Rasulullah sedang berkhutbah. Fasami'tuhu yakul, ketika si Uqbah itu sudah dekat dengan Rasulullah dan mendengar apa yang disabdakan oleh Rasulullah, pada waktu itu dia mendengar pas Rasulullah bersabda begini, ma minkum min ahadin, tidaklah dari kalian, min ahadin, dari seseorang, dari artinya tidak seorang pun dari kalian, begitu maksudnya. Yatawaddau, yang berwudu, siapa ahad,
fayuhsinu, kemudian dia memperbaiki. Apa fayuhsinu? Menyempurnakan wudunya, bukan wudu asal-asalan gitu loh. Memperbaiki wudu-wudunya, melakukan wudu dengan baik dan benar, mulai dari sunat-sunatnya, syarat-syaratnya, dan semua rukun-rukunnya dilakukan dengan baik dan benar gitu. Fayuhsinul wudu'a. Summa, kemudian setelah wudu, yakumu fayarka, dia kemudian berdiri, fayarka rok'ataini, kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Itu maksudnya. Fayarka'u rok'ataini, dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Yukbilu alaihima, dalam sholat itu yukbilu alaihima, dia menghadap di dalam pada 2 rakaat itu. Yukbilu alaihima, dia menghadap pada 2 rakaat itu, biqalbihi, dengan hatinya, wa wajhihi, dan wajahnya. Khusyuk, hatinya khusyuk, wajahnya juga, dohirnya khusyuk, batinnya khusyuk. Sholat dengan khusyuk, sholat sunnah 2 rakaat dengan khusyuk, begitu maksudnya. Tidak adalah seorang dari kalian yang melakukan wudhu dengan benar, kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat dengan penuh kekhusyuan zahiran wa batinan, begitu, illa, kecuali qad aujaba, sungguh wajib, pasti baginya, gitu maksudnya. Kemarin kita bahas ketika ada sahabat, ya Rasulullah, mal wajibatani, apa 2 kepastian itu? Aujaba di sini maksudnya pasti orang itu masuk surga. Orang yang melakukan wudhu dengan benar, sunat-sunatnya dilakukan, wajib wudhu juga dilakukan, kemudian dia melaksanakan sholat sunat dengan penuh kekhusyuan, maka dia pasti masuk surga. Fakultu, nah, mendengar Rasulullah bersabda seperti itu, si Uqbah ini bilang begini, bah itu maksudnya di sini gimana kalau bahasa kalian ketika lihat teman kalian yang melakukan sesuatu yang luar biasa, kalian kagum. Apa? Buah kena gitu. Bah. Apa kalian? Ya kalau kita, masya Allah, itu masya Allah Jawa itu. Tapi ini bah-bahnya orang Arab yang jarang bilang masya Allah. Kalau kita kan sudah masya Allah, masya Allah, subhanallah, nah gitu. Tapi ini bahasa prokem mereka. Bahasa prokem itu bahasa gaulnya lah, bahasa gaul Arab. Bah kana itu. Bah gitu. Bah ma ajwadahadi. Weh, asik, bagus sekali ini, enak sekali. Cuman wudhu dengan benar, sholat 2 rakaat dengan penuh kekhusyuan, pasti masuk surga. Weleh, enak sekali. Nah itu maksudnya. Bah ma ajwadahadi. Faqala rajulun min baini yadayya. Ketika si Uqbah ini bilang seperti itu, dia berseru dengan ungkapan kagum, wah enak sekali ya. Tahu-tahu ada orang yang bilang, orang yang di depan dia bilang, depan agak jauh ya, allati qablaha ya Uqbah ajwadu minha. Yang sebelumnya itu wahai Uqbah, sebelumnya khutbah Nabi yang kamu dengar ini, Nabi Muhammad sudah berkhutbah sebelum kamu datang, itu isinya jauh lebih baik dari itu. Jadi sahabat Uqbah ini tinggal separuhnya yang dapat. Sebelumnya dia repot ngurusin unta, jadi nggak tahu khutbah Nabi sebelumnya itu apa, nggak tahu. Dia cuman kaget, baru dengar yang ini dia kaget, geleng-geleng kepala. Weh enak tenan. Nah itu
Enak tenan iki yo. Kalau kalau kamu dengar yang sebelumnya ini lebih enak lagi, ubah, begitu bahasanya. Ada orang yang bilang, sopo itu? Fanadortu, dan aku melihat orang yang bilang seperti itu. Faidha huwa Umar bin Khattab. Ternyata yang bilang itu adalah sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar ini termasuk yang diseganin. Mungkin dikiranya sama-sama seperti dia yang tukang pembantunya para sahabat. Ternyata juragan juga. Nah itu. Jadi enak sekali ya kalau begitu ya, katanya pertama. Kalau kamu dengar sebelum ini lebih enak, ubah. Sopo itu? Oh, panjenengan. Nah gitu. Fa idza huwa Umar bin Khattab. Fakultu, kemudian aku bertanya, ma hiya ya Aba Hafs? Apa itu wahai Abu Hafsah? Sayyidina Umar itu bapaknya Sayyidah Hafsah. Apa yang lebih bagus itu wahai Sayyidina Umar? Qala, kemudian Sayyidina Umar menjawab, innahu, bahwasanya Rasulullah qala, telah bersabda siapa Rasul, anifan tadi, qabla antaji'a, sebelum kamu datang ke sini gitu. Tadi Nabi sudah bersabda sebelum kamu datang. Piye. Nah itu bagaimana sabda Nabi yang saya ketinggalan? Kata Nabi, ma minkum min ahadin, tidaklah dari salah seorang dari kalian itu, tidaklah salah seorang dari kalian itu yatawaddau, berwudu, siapa ahad, fayuhsinul wudu'a, kemudian dia melakukan wudu dengan baik, summa yakul, kemudian berkata siapa ahad, hina yafruhu min wudu'ihi, ketika selesai siapa ahad, min wudu'ihi, dari wudunya, itu berkata apa? Setelah wudu kemudian dia berdoa begini, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ketika setelah selesai berwudu kemudian dia membaca syahadat seperti ini, illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah, kecuali futihat, dibukakan, lahu, bagi ahad, abwabul jannati, apa pintu-pintu surga, as-samaniyatu, yang 8. Ada 8 pintu surga, semuanya dibuka untuk orang yang bersyahadat setelah selesai melaksanakan wudu. Nah ini menjadi satu amalan bagi kita, amalan yang sekaligus saya ijazahkan untuk kalian amalkan. Setelah wudu dengan baik dan benar, kalian baca doa wudu. Ada doa sebagaimana yang biasanya kalian baca, atau bisa juga begini, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka Allah akan membukakan 8 pintu surga. Semua pintu surga dibukakan untuk kalian yang mengamalkan amalan ini. Alhamdulillah. Yadkhulu, bisa masuk siapa ahad, min ayyiha, dari pintu mana saja, sya'a, yang menghendaki, siapa ahad silahkan mau masuk pintu yang sebelah mana. Semua pintu surga yang 8 itu terbuka khusus untuk Anda. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu
fadilah dan keistimewaan orang yang melaksanakan wudu dengan baik dan benar. Bukan asal-asalan, bukan cepet-cepetan. Dan salah satu cara untuk melaksanakan wudu dengan baik dan benar, sebagaimana riwayat hadis berikutnya, an Abdullah As-Sunabihi, dari Abdullah As-Sunabihi radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Nabi, idza tawadda'al abdu, ketika berwudu siapa seorang hamba, al mu'minu, yang mukmin. Nah, ini khusus yang mukmin. Seorang hamba yang mukmin dia berwudu, fatamat mado, kemudian berkumur-kumur. Jadi ini dalam rangkaian sebelum wudu, kumur-kumur dulu, berkumur-kumur. Khorojat, maka keluar al khotoya, apa dosa-dosanya, abad min fihi, dari mulutnya. Yang suka bicara kotor, yang suka pesu-pesu, yang suka menghina teman, itu adalah dosa mulut. Dibersihkan dengan cara berkumur-kumur sebelum wa idastansaro, dan ketika istansaro itu begini, lihat. Kalau yang tadi kumur-kumur, istansaro itu menghirup air. Nah itu istinsar namanya. Istinsar. Jadi kalau kalian mau wudu, cuci tangannya, kemudian kumur-kumur. Setelah kumur-kumur, istinsar. Kemarin aktif waktu musim pandemi, semuanya menganjurkan begitu, semuanya menganjur. Kalau Islam sudah dulu menganjurkan itu. Secara hakikat orang yang melakukan istinsar itu, di sini dikatakan kharajatil khotoya min anfihi, kharajat, maka keluar, al khotoya, apa dosa-dosa, min anfihi, dari hidungnya, abad. Faida, dan ketika ghasala, membasuh, ini dalam rangkaian wudu. Faida, dan ketika ghasala, membasuh siapa, abad, wajhahu, pada wajah abad. Ketika membasuh wajahnya, kharajatil khotoya min wajhihi, maka keluar al khotoya, apa dosa-dosa, min wajhihi, dari wajahnya abad. Hatta takhruja, sehingga keluar, min tahti asfari ainai, keluar dari bawah bagian atas kedua matanya. Lihat, dari sini kita wajah, keluar dosa-dosanya. Untung kita ini tidak bisa melihat hal yang gaib. Kalau kita bisa melihat hal yang gaib, melihat teman-temannya yang wudu, keluar sesuatu yang mengerikan dari hidungnya, kumur-kumur, keluar sesuatu yang mengerikan dari mulutnya, membasuh wajah, keluar sesuatu yang mengerikan dari kelopak matanya yang bagian atas. Karena kita nggak bisa melihat yang gaib, kita anggap nggak ada apa-apa. Tapi ini Rasulullah ngasih tahu kita. Rasulullah diberitahu oleh Allah dan memberitahu kita, begini loh,
Fa idza ghasala yadayhi, dan ketika membasuh siapa abad yadaihi pada kedua tangannya, kharajatil khotoya, maka keluarlah apa dosa-dosa, min yadaihi, dari kedua tangannya, hatta takhruja, sehingga keluar apa dosa-dosa, min tahti adfari yadaihi. Dari mana keluarnya dosa-dosa yang ada di tangan? Keluar min tahti adfari, dari bagian bawah kuku-kuku tangan. Keluar sesuatu yang mengerikan. Membasuh tangan, keluar. Fa idza masaha bi ra'sihi, dan ketika mengusap bi ra'sihi, sebagian kepalanya, rambut sini, kharajatil khotoya, maka keluarlah al khotoya apa dosa-dosa, min ra'sihi, dari kepalanya. Kalau dari kepala keluarnya dari mana? Sesuatu yang mengerikan itu keluar dari mana? Hatta takhruja min udunai, sampai keluar min udunai, dari kedua telinganya. Wih, jadi kalau orang yang wudu itu nampak semua sesuatu yang mengerikan semuanya keluar. Kalau yang bisa melihat gaib. Untung kita nggak ngelihat. Lihat matanya, waduh, tangannya keluar dari ketika membasuh, palanya keluar dari kupingnya. Fa idza ghasala rijlaihi, dan ketika membasuh kedua kakinya, ketika membasuh kedua kakinya, kharajat al khotoya, maka keluarlah dosa-dosa, maka keluarlah dosa-dosa, min rijlaihi, dari dua kakinya. Kalau yang dari kaki keluarnya dari mana? Hatta takhruja min tahti adfari rijlaihi, sampai keluar min tahti adfari, dari bagian bawah kuku kaki-kakinya. Bukan kuku kaki kakekku, kaku-kaku. Allahumma salli ala Muhammad. Itu penjelasan dari Rasulullah. Besarnya fadilah Allah dalam hal wudu. Dibersihkan semua dari dosa-dosa. Itu wudu saja. Dari wudu saja sedemikian. Mulai dari kumur-kumur, kemudian menghirup air, membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kepala, membasuh kaki, semuanya dosa-dosa keluar dari setiap bagian anggota tubuh yang dibasuh. Qala, berkata, qala bersabda siapa Rasul, summa kemudian, karena ada siapa ahad, orang yang sudah berwudu dengan baik dan benar ini, karena ada masyuhu, apa perjalanannya ahad, perjalanan seseorang yang sudah wudu dengan baik dan benar itu, ilal masjidi, ke masjid, wa sholatuhu, dan sholatnya ahad yang sudah wudu dengan baik dan benar, nafilatan, menjadi satu tambahan ganjaran sunnah, lahu, bagi dia. Setelah sempurna dia melaksanakan wudhu dengan baik dan benar, kemudian setelah wudhu membaca doa wudhu. Nah, perjalanannya
dari tempat dia wudhu ke masjid itu tercatat sebagai tambahan ibadah juga. Saking besarnya fadilah orang yang sudah berwudhu dengan baik dan benar. Ini anak-anakku sekalian rahimakumullah. Satu lagi untuk menyelesaikan bab wudhu. An Ibni Umar radhiyallahu an, dari sahabat Umar, semoga Allah meridhoi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Nabi, tahiru, sucikanlah hadhil ajsad, pada jasad-jasad atau tubuh-tubuh ini, toharo, maka mensucikan, kum, kepada kalian, Allahu, siapa Allah. Dan ini menjadi anjuran bagi kita untuk dawamul wudu. Apalagi kalian sebagai santri Al-Quran, dawamul wudu. Batal wudu, wudu lagi, batal wudu, wudu lagi, terus lakukan itu. Fa innahu, karena sesungguhnya sya'an. Kenapa kok kita dianjurkan untuk selalu wudu, selalu bersesuci? Sucikanlah diri kamu, maka Allah akan mensucikan kamu. Kenapa? Fa innahu, karena sesungguhnya sya'an, laisa abdun, tidaklah seorang hamba, yabitu, yang bermalam atau tidur, siapa abad, tohiron, dalam keadaan suci, illa, kecuali, bata, bermalam atau menemani, malakun, siapa malaikat, fi syi'arihi, dalam semua elemen, dalam semua bagian orang itu. Jadi orang yang sebelum tidur dia berwudu, bersesuci, maka malaikat akan menjaga dan menemani orang itu. Buat apa malaikat jaga? Apakah cuma untuk duduk-duduk saja? Tidak. Malaikat berada di samping orang yang tidur dalam keadaan suci. Malaikat la yanqalibu sa'atan, malaikat tidak berbalik, tidak berpaling, sa'atan, sekejap pun. Seperti saya melihat ini, malaikat tidak berpaling sekejap pun, illa qala, kecuali qala, berdoa siapa malaikat, Allahumma, ya Allah, ighfir, ampunilah ya Allah, li abdika, untuk hambamu ini, fa innahu, karena sesungguhnya dia ya Allah, bata, bermalam, tidur, tohiron, dalam keadaan suci. Lihat, umpamanya malaikat mengawasi, lihat ini, malaikat tidaklah menoleh, tidak berpaling ke tempat lain, kecuali setiap kali memalingkan wajahnya malaikat berdoa. Begini, pertama melihat seorang hamba yang tidur dalam keadaan suci, dilihat. Nah, malaikat berpaling hanya untuk berdoa, ya Allah. Nah ini kan pertama lihat, kemudian berpaling, ya Allah, ampunilah hambamu ini, dia tidur dalam keadaan suci. Maka kasihan untuk kalian yang di kamar, ketika tidur jangan kasih malaikat dengan suara-suara dan bau-bau yang entut. Ada malaikat mau tidur, kasihan malah malaikat. Pas malaikat doa, Allahumma ighfir hadal abad,
Kalian mungkin lihatnya mau gurau dengan sahabat kalian, dengan teman kalian, tapi jangan lupa ada malaikat loh. Apalagi kalau ada temannya yang sebelum tidur dia wudu. Kalian harus tahu ada malaikat yang nemenin teman kamu itu. Jangan diganggu. Mungkin kamu merasa biasa ganggu temannya yang tidur. Kalau sampai temannya itu sebelum tidur dia wudu, dia dijaga malaikat, nak. Awas kalian. Kalau kalian ganggu temannya yang sedang tidur dalam keadaan suci, kalian tidur di kamar, tahu-tahu kalian pindah di utara, nanti kalian bangunnya subuh itu. Lu. Naudzubillahi min. Inilah anak-anakku, beberapa fadilah yang luar biasa, beberapa karunia Allah yang dijelaskan oleh Rasulullah tentang keagungan fadilah Allah dalam hal wudu. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.